Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama aku, Ahid. Dan kembali lagi di seputar drakor, di mana aku akan membahas lagi drama 365 Repeat the Year. Sebelumnya ya, aku udah pernah bahas tentang ending dan non-spoiler reviewnya. Semua videonya sudah aku masukkan di pojok kanan atas, oke? Bagi kalian yang mau nonton. Ya, jadi di sini aku akan berfokus membahas hal-hal yang mungkin masih menjadi tanda tanya dan rame dibincangkan. Dan aku nggak bisa jamin pembahasan yang aku masukin di sini itu 100% benar, karena juga berisi pendapat pribadiku ya. Jadi, video ini akan mengupas selengkap hal-hal penting di awal dan di akhir season yang dirasa-rasa membingungkan. Jadi tentu saja, video ini akan menjadi lumayan lama. Siapkan telinga dan mata kalian untuk berfokus dan share video ini ke teman kalian yang juga nonton drama ini, karena jarang-jarang gitu ada yang mau bahas hal kayak ginian. Sudah pasti ya, video ini akan berisi spoiler dan kita akan membahas semuanya di video ini. Video ini mungkin aja bisa lama ya, jadi stay aja di video ini dengan fokus ya, karena yang aku bahas juga lumayan menarik kok. Video ini akan kubagi menjadi 4 topik pembahasan. Yang pertama kita akan bahas adalah 1. Mobil misterius yang ada di akhir drama ini. Kira-kira siapa yang ada di dalam mobil ini? 2. Hwang No-sop ini di drama ini terlihat mencurigakan gak dari awal drama ini? Atau drama ini benar-benar gak ngasih detailnya, jadi kayak aneh gitu? 3. Kok Maru anjingnya Shin Ga-hyun itu bisa kenal dan tahu sih sama Ji Hyung Jo? Kok bisa memori atau ingatan hewan yang gak ikut riset itu kembali ke masa lalu juga? Ada penjelasannya atau enggak? 4. Kalau misalkan drama ini punya season 2, apa yang mau dibahas? Masih ada yang mau dibahas atau tidak? Video ini bakal panjang, karena aku akan membahas 4-4-nya tadi itu dengan riset yang aku dapatkan. Jangan lupa share video ini ke teman kalian yang nonton drama ini juga, biar kalian bisa saling berbagi informasi. So, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas di sini adalah mobil misterius yang ada di akhir drama ini. Apakah ada petunjuknya atau tidak? Seperti yang aku bahas di episode sebelumnya ya, aku bilang kalau aku nemuin hal yang baru soal mobil ini, aku akan buat video baru. Apakah sudah ada petunjuknya atau tidak? Jawabannya tidak ada. Jadi aku buat video ini karena alasan yang 2, 3, 4 ya, bukan karena ini. Tapi biar aku nggak terkesan kabur dari pembahasanku sebelumnya, aku akan tetap bahas ini. Dan aku akan mencari sedikit info. Spekulasi terdekat yang aku dapatkan, kalau mobil ini milik pacarnya Shin Ga-hyun. Punya pacarnya Shin Ga-hyun yang selingkuh di awal season itu loh. Entah ya, tapi fans-fans itu rame banget bicarain soal ini. Sumpah deh, rame banget. Tapi aku masih berusaha mencari tahu apa yang membuat fans ini curiga sih, kok mobil ini milik pacarnya Shin Ga-hyun yang gak ada hubungannya sama plotnya 365 Repeat the Year secara mendalam. Cerita pacarnya Shin Ga-hyun itu kan ya awal-awal aja gitu, gak ada dimasukin di akhirnya. Tapi lebih make sense sih kalau misalnya mobil ini memang milik pacarnya Shin Ga-hyun, karena seperti yang kita tahu ya, drama ini suka hal-hal yang plot twist gitu. Karena kita nggak merhatiin pacarnya Shin Ga-hyun yang dulu, kita nggak akan kepikiran kalau mobil ini punya dia. Mungkin aja mobil ini punya dia. Ketika fans-fans 365 Repeat the Year aku tanya, mobilnya ini ada kelihatan di episode berapa? Pasti di awal-awal season kan? Karena pacarnya Shin Ga-hyun itu terlihat di awal-awal season. Pas aku tanya begitu, mereka bilang firasat doang. Aku merasa aneh dong, dan why gitu kan. Jadi aku mencari scene by scene sampai mentok sih, nggak ada apa-apa. Jadi hasil akhirnya apa? Mobilnya belum aku temuin siapa pemiliknya. Bahkan tim produksinya 365 Repeat the Year ini cuma singgung mobil ini sebagai The Mysterious Car. Cuma itu doang. Nah, jadi aku minta maaf kalau aku nggak nemuin, karena emang nggak ada gitu. Kalau kalian ada yang udah meneliti dan nemuin, siapa tahu aku kurang teliti ya, kalian bisa aja komen dan kita akan diskusi di bawah. Dan kalau kalian punya teori sendiri ya, kalian juga bisa diskusi di bawah, nggak usah sungkan, kita akan cerita-ceritaan lah pokoknya. So, intinya jawaban pembahasan pertama mobil misterius adalah belum diketahui, dan mungkin nggak akan pernah terpecahkan masalahnya, karena mungkin aja drama ini end kan. Karena drama ini end, ya kita nggak bakal tahu kan siapa pemilik mobilnya ini. Seperti yang aku bilang di episode seputar drakor sebelumnya, endingnya ini bisa dijadiin bahan buat melanjutkan season kedua atau nggak sama sekali. Intinya ya, mereka itu udah buat cadangan
Kalau mau dilanjutin, bisa. Kalau nggak dilanjutin juga bisa. So, kalau tidak ada kabar resmi terbaru, ini akan menjadi episode pembahasan 365 Repeat the Year yang terakhir. Jadi tunggu aja kabar baru. Kalau ada kabar baru, aku bakal bahas lagi. Kalau nggak ada kabar baru, ya nggak akan ada episode pembahasan 365 Repeat the Year lagi. Next, pembahasan kedua kita adalah Hwang No-seop. Apakah sudah terlihat mencurigakan dari awal drama ini? Jawabannya iya, tapi kadang-kadang enggak. Di beberapa scene tertentu ya, mungkin acting dia itu terlalu mantap. Kayak yang ini nih, dia nih berlagak sok pusing gitu, atau emang pusing beneran aku nggak tahu. Aku juga nggak tahu ya soal ini ya, tapi aku nemuin hal yang menarik sih. Contohnya yang ini nih, ekspresi muka wajahnya yang ini nih. Scene ini tepat sebelum mereka lompat dari tebing untuk melakukan reset ya. Bisa dilihat di sini, ekspresi mukanya itu menggambarkan dia itu udah tahu banyak hal. Dia itu udah biasa lompat dari tebing. Dia tahu apa yang bakal terjadi. Mukanya ini menggambarkan semua loh. Kakek tua ini mudah ditebak kalau kita sudah nonton lah. Mukanya terlalu santuy kalau menurutku. Oh iya, ada yang mau aku bahas sedikit soal scene lompat dari tebing ini. Seperti yang kita lihat di foto ini ya, kayaknya di ujung situ sudah ada dua jalan yang ada dijelaskan di akhir drama ini, yaitu mati atau reset kan. Aku pernah bahas di episode sebelumnya. Aku kurang yakin sih, tapi coba kalian lihat baik-baik. Kayak ada dua jalan kalau. Coba kalian lihat ya, aku zoom. Kayak ada dua jalan gitu loh. Scene ini diambil dari episode 2 awal ya. Jadi kalau memang bener itu ada dua arah, drama ini bisa aku bilang cukup detail sih kalau memang ini adalah dua arah. Dan ya, kembali ke topik tadi ya. Kadang Hwang No-seop itu terlihat mencurigakan. Dan kadang juga kelihatan gak bersalah sama sekali. Jadi inti jawaban pembahasan ini adalah, ya, Hwang No-seop sudah lumayan mencurigakan dan berarti drama ini lumayan detail lah ya. Tapi karena dia lumayan mencurigakan ya, bukan berarti orang-orang yang baru nonton itu bakal curiga langsung. Orang yang baru nonton drama ini pasti bakalan ngira kalau Hwang No-seop ini biasa aja, kayak resetters yang lain. Dan ya, langsung aja next ke topik berikutnya. Ketiga, kok Maru anjingnya Shin Ga-hyun ini bisa kenal sama Ji Hyung-jo? Padahal sudah melakukan riset loh. Masa iya ingatan hewan itu kembali ke masa lalu gitu? Jadi nih, apakah ada penjelasan resminya atau ada penjelasan teorinya? Ada nggak gitu? Kabar baiknya ya, ada penjelasannya. Bahkan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi Maru itu udah kenal sama Ji Hyung-jo sepenuhnya karena ada sesuatu yang namanya itu Akashic Records. Akashic Records. Singkatnya ya, itu sebuah peristiwa atau memori yang bisa muncul entah dari masa lalu, sekarang, atau masa depan. Dan lebih hebatnya lagi, memori itu bisa menembus ruang dan waktu. Jadi bisa kembali ke masa lalu. Wah, jadi kayak belajar ya. Tapi nih ya, walaupun aku ngomongin soal itu, aku ini cuma menyampaikan dan aku nggak so tau. Semuanya aku dapatkan dari sebuah scene 365 Repeat the Year yang nggak dirilis secara resmi atau deleted scene lah simpelnya. Biar kalian makin percaya, coba kalian tonton scene-nya baik-baik. Stop. Tuh kan, mereka sendiri kok yang bilang soal Akashic Record. Dan soal Maru yang ingat semua yang terjadi sebelum riset. Ini bisa dipertanggungjawabkan loh ya. Karena bukti dan data yang kredibel. Jadi sudah pasti jawaban dari pembahasan ini adalah, iya, Maru ingat semua yang terjadi sebelum riset termasuk Ji Hyung-jo pun. Oh iya, dengan ini juga bisa buka kemungkinan ya, kalau ingatan manusia juga bisa begini. Aku ada buat teori nih. Teorinya itu, Shin Ga-hyun itu bisa aja ingat Ji Hyung-jo itu partnernya. Karena Akashic Record ini. Akashic Record ini bukan untuk hewan aja loh ya. Mari kita cari pengertiannya di Google. Oke, seperti yang kalian lihat di sini ya, Akashic Record atau Chronicle adalah ringkasan dari semua peristiwa, pikiran, kata-kata, emosi, dan niat manusia yang pernah terjadi di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Jadi kesimpulan yang bisa aku dapatkan adalah, ya, Shin Ga-hyun bisa aja punya Akashic Record-nya sendiri. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan terakhir. Keempat, kalau misalnya drama ini lanjut dan dikabarkan memiliki season 2, yang katanya ada kemungkinan sih ya, karena banyak request dari para fans. Kira-kira apa yang mau dibahas? Apakah masih ada yang mau dibahas? Yakin nih bakal sukses lagi? Kalau menurutku bisa aja sih. Drama ini bisa ambil plot cerita dari mobil misterius yang ada di akhir. Atau kalau mau buat lebih menarik lagi,
Season 2-nya bakal menceritakan soal hukum dari riset ini. Siapa yang menemukan riset ini, siapa yang membuat riset ini, kenapa riset itu ada di tebing itu. Atau menurut imajinasi liarku ya, bisa lebih menarik lagi dengan cara Ji Hyung Jo mendapati masalah kalau dia riset terus, ruang dan waktu bakal rusak. Jadi di season 2 dia bakal ngebaikin. Itu sih imajinasi liarku ya, mungkin itu bagus. Itu aja sih yang kupikirkan. Atau love line antara Ji Hyung Jo dan Shin Ga Hyun juga bisa. Tapi itu bakal jadi fan service banget, tapi nggak apa-apa kok. Ya, jadi kalau mau dibuatkan season 2-nya, drama ini punya banyak ide sih. Nggak akan habis buat bahas sesuatu yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau kalian gimana nih? Kalau misalkan drama ini lanjut, kalian tertariknya drama ini bahas apaan? Komen aja di bawah. Ya, terima kasih. Ini adalah episode terakhir dari membedah 365 Repeat the Year-ku. Ini terakhir kalau nggak ada kabar baru lagi, alias drama ini memang end. Dan kalau ada kabar terbaru, auto video baru. Jadi aku tetap nggak bisa janji ya kalau ada kabar terbaru tentang drama ini atau tidak. Tapi kalau misalnya memang ada, langsung ku bahas. Makanya ayo subscribe channel ini biar nggak ketinggalan infonya. Sekian, jangan lupa like video ini jika videonya bermanfaat, subscribe channel ini jika kalian ingin mendapatkan informasi seputar drama Korea lagi, dan dislike aja jika videonya tidak bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan aku Wahid, aku pamit undur diri dan bye.